Oke, Sobat Trader, kembali lagi pada saya di Kurniawan. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya materi tentang strategi scalping gitu kan. Nah, karena kan kita nih ya para trader yang nggak yang fokus terus gitu kan sama market gitu. Jadi ini adalah strategi yang cocok gitu kan ya untuk para trader yang ingin profit ya 15 menit sampai 1 jam gitu kan, scalping ini namanya. Oke, oke, jadi kita langsung bahas aja ke materinya. Oke, kita bahas strategi scalping. Nah, untuk definisi scalping itu adalah ya strategi trading jangka sangat pendek. Trader membuka dan menutup posisi hanya dalam hitungan menit gitu. Nah, maksudnya kita nih trader ya yang ingin profitnya cepat gitu kan, gak mau main harian, kita mau main jangka pendek lah 1 jam atau sampai 15 menit. Nah, itu namanya scalping kalau kita mau profit atau 15 menit sampai 1 jam, itu namanya scalping. Scalping ini bisa dibilang namanya kita trading jangka pendek gitu ya, jangka pendek. Nah, kita lanjut lagi. Nah, karakteristik scalping ya. Kita harus mengetahui nih karakter scalping ya, mengincar keuntungan kecil tapi sering gitu. Maksudnya seperti apa sih? Nah, kalau kita scalping ya, itu kita entry ya, lotnya itu layering gitu, tapi jangan terlalu layering juga gitu kan. Kita ambil entry ya, jangan terlalu layering, lalu kita profit 3 sampai 5 poin gitu ya. 30 pips atau sampai 50 poin, 50 pips gitu, sorry. Nah, ditambah kita butuh fokus yang sangat tinggi gitu kan. Nah, ini adalah scalping ini tidak cocok ya, tidak cocok untuk para trader ya yang ketika kita lagi banyak aktivitas gitu kan, kegiatan untuk main trading scalping menggunakan metode ini tuh tidak cocok gitu kan untuk para trader yang memiliki full time kegiatan gitu, nggak bisa. Jadi trading ini butuh fokus gitu ya, butuh fokus yang sangat tinggi ya untuk scalping gitu. Jadi kita nggak bisa kita trading, kita tinggalin, kita main scalping itu nggak bisa ya. Karena volatilitas market ini kan sangat kencang ya, gitu, sangat kencang. Jadi kalau untuk scalping emang harus benar-benar fokus gitu, terus kita pantau terus gitu. Jangan sampai kita ngepantau yang ada kita malah rugi, malah loss gitu ya. Dan seperti itu enggak, agar hasil optimal. Nah, iya betul. Kalau kita ingin trading ya, ingin trading pakai metode scalping, kita harus punya akun yang dimana speednya rendah gitu kan, agar kita ketika kita entry ya, kita targetin 30 pips saja, itu speednya rendah gitu. Jadi kita entry nggak terlalu nggak terlalu lebar gitu. Jadi kita bisa dapat keuntungan lebih cepat gitu kan. Kalau speednya lebar itu kan kita udah beda cerita kan. Kalau seperti yang ada 1 poin itu kemakan dari 1 poin ya. Kita mau target 3 poin, nah kita untungnya cuma 2 poin doang gitu kan. Jadi kita cari split yang rendah gitu. Oke, selanjutnya tools yang dibutuhkan. Oke, scalper biasanya menggunakan time frame 1 menit atau 5 menit. Indikatornya ada EMA, RSI, dan support resisten. Oke, kalau di time frame 1 menit itu tergantung ya cara metode scalping yang nyaman digunakan ya sendiri. Kalau menurut saya sendiri, saya scalping itu biasa pakai 5 menit. Itu pakai 5 menit karena nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat gitu kalau di 5 menit ya. Kalau 1 menit itu terlalu cepat. Jadi kita bisa apa kalau kita time frame makin kecil itu tuh kita mentalnya pasti cepat kena gitu kan, cepat kena. Jadi saya biasa scalping itu pakai time frame M5 menit. Nah, indikatornya itu.
Nah, gunakan indikator yang dimana untuk cocok untuk scalping. Indikator MA itu adalah moving average. Kita pakai moving average 21 ya sama 50 gitu kan. Nah, 50 ini kita untuk mengetahui ya arah tren ini sedang naik atau turun gitu kan. Nah, MA21 gunanya untuk kita entry gitu kan. Nah, ketika EMA-nya 50 ini di bawah harga candlestick itu adalah potensi kenaikan ya pada market ya pada suatu pasar gitu kan ya. Jadi ketika EMA 50 di bawah, EMA 21 sudah menyentuh area candlestick itu adalah area di mana kita untuk entry gitu. RSI, RSI sama RSI. RSI ini juga sangat penting ya. Tuh. Agar kita lebih confirm lagi sih ya untuk konfirmasi di market ya. Kalau misalkan RSI-nya menunjukkan 50% ya ke atas itu tandanya market siap naik gitu ya. Tapi kalau misalkan dia di bawah 50% itu market akan terjadi penurunan dan support dan resisten. Nah, support dan resisten ini adalah hal yang sangat penting gitu ya. Karena apa? Penting. Karena kita harus tahu ya di mana support resisten ini sering terjadinya rejection. Rejection ini apa sih artinya? Rejection ini ya artinya adalah ketika market yang misalkan ya contoh kita main di gold nih, main di gold harganya dari atas ya atau dari tren naik lalu turun nih menyentuh area support itu akan terjadi pantulan gitu kan ya apa terjadi pantulan atau tidak. Nah, kalau misalnya terjadi pantulan itu adalah namanya rejection. Jadi rejection itu adalah pantulan dari tren naik menjadi turun gitu. Nah, atau misalkan ya kita nih mau trading ya support resisten kita buat cari ya gold yang dimana areanya support itu yang kuat ya dan resisten juga kita cari yang kuat yang benar-benar kita cari itu adalah area di mana terjadinya rejection gitu kan yang area di mana masih fresh gitu. Nah, itu harus yang kita cari ya support dan resisten. Nah, oke itu tuh alat yang digunakan untuk scalping ya di time frame M5 menurut saya. Nah, kelebihan dan kekurangan dari scalping sendiri, oke. Kalau kelebihan kita profit cepat gitu. Karena benar ya tadi saya bilang ya, kita trading, scalping itu entry-nya, lot-nya dibanyakin gitu kan. Ya, dan dibanyakin asalkan mini manajemen kita itu cukup gitu. Manajemen kita, sorry. Ya, money manajemen kita gitu ya. Equity-nya kita harus cukup kalau kita mau main scalping. Karena scalping ini kan sangat high risk ya, sangat high risk. Karena kita itu scalping ya, sekali scalping kita entry banyak ya, ambil profit itu 30 pips, 50 pips kita cut gitu. Nah, kalau misalkan kita scalping dengan modal yang dikit itu kan profit ya sedikit melamban gitu kan ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau kita mau scalping, siapin modal yang benar-benar kuat ya sama lot kita, balance-nya kita harus kuat dan juga kita harus cari momen di mana scalping kita itu entry itu pas ya atau yang tepat gitu kita cari. Oke, kekurangannya sangat melelahkan, iya betul. Karena kalau kita scalping terus itu sangat capek guys, ya sangat sangat capek. Jadi kalau kita nggak fokus aja kita scalping itu kita udah lihat harga floating aja itu kita udah panik, kita udah down mental kita. Nah, jadi kalau kita ingin trading itu kita harus benar-benar fokus gitu kan fokus ya kita jangan sampai mental kita down kita harus jaga mental kita kalau scalping dan juga butuh disiplin yang tinggi. Nah, benar kita scalping itu harus butuh disiplin yang tinggi karena kalau kita udah berhasil nih scalping kita profit bakal cepat gitu kan setiap harinya gitu dan risiko juga besar kalau kita salah analisa. Benar karena kalau kita scalping ya terus sekali scalping kita entry lot banyak gitu kan kita entry lot banyak lalu analisa kita nggak sesuai gitu kan sama market nggak direspek. Nah,
itu resikonya kita bisa ya loss, ya loss. Kita nggak tahu kan scalping ini kita nggak bisa menghitung kerugian atau profitnya. Profit kita bisa masih bisa ngatur, cuma kalau udah kerugian kita nggak bisa gitu ya, karena kan market kan suka tiba-tiba nggak ada respect analisis kita. Nah, jadi scalping ini adalah high risk ya untuk kita pakai gitu. Jadi kita harus benar-benar menganalisa dengan bijak, tepat gitu ya. Jangan asal entry. Kita tunggu konfirmasi. Nah, kesimpulan ya. Kesimpulannya scalping cocok untuk trader aktif dengan waktu luang panjang. Tidak cocok untuk yang tidak tahan stres. Nah, benar nih. Kalau kita trading for a living gitu kan itu cocok untuk kita untuk scalping. Jadi, nah kalau kita misalnya kita kerja full time scalping itu nggak bisa, nggak bakal bisa. Nah, kita mau scalping kita butuh waktu yang cukup luang, cukup gitu kan untuk kita trading scalping gitu. Dan juga kita itu kalau scalping kita butuh mental yang benar-benar kuat gitu kan, ya nggak nggak stres, nggak panik, nggak down gitu kan. Kita ngeliat market floating dikit kita nggak panik. Nah, scalping ini harus seperti itu. Kita scalping ini harus tetap tenang gitu ya, mental kita jangan sampai kita udah trading menggunakan metode scalping, waktunya nggak ada waktu luang, ditambah kita emosian gitu kan ngeliat market itu udah pasti langsung rungkat gitu ya. Oke, jadi saran dari saya untuk para scalper ya trading scalping, gunakan waktu yang sesenggang-senggangnya untuk kita main scalping, dan juga apa emosi ya, psikologi kita itu harus tetap terjaga agar apa? Agar plan trading kita itu tetap berjalan sesuai analisa kita. Oke. Oke, sekian dari materi saya tentang scalping. Semoga bermanfaat ya. Oke. Salam profit para trader.